Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini, mari kita kuduskan dan kita sucikan dengan suatu pengakuan di dalam diri kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam. Salam. Tema untuk kebaktian Kamis Putih pada malam hari ini adalah hamba yang percaya. Saya ulangi, tema untuk kebaktian Kamis Putih pada malam hari ini adalah hamba yang percaya. Marilah kita mulai ibadah pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai hukum kasih yang akan senantiasa mengingatkan kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan selama ini. Hukum kasih akan kita terima dari Injil Matius 22. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendaknya. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan yang kedua. Meski tak layak diriku.
serta berusaha dengan sungguh-sungguh dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Sebelumnya, marilah kita dasari dengan sabda Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ayat persembahan kita ambilkan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita mempersembahkan dengan iringan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 439. Kita pujikan secukupnya. Marilah kita balik berdiri untuk mengaturkan persembahan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang menciptakan langit bumi serta seisinya, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, bersama kami mengaturkan persembahan ini. Bapa, berkatilah persembahan ini. Kami mengaturkan persembahan syukur, persembahan minuman, dan
Salam, jemaat Tuhan yang terkasih di mana saja berada, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di GKJ Jatisumo yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu harapan kita semua, kita akan senantiasa baik, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama masuk di dalam ibadah Kamis Putih. Oleh karena itu mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima di dalam Injil Yohanes 13. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Saya ulangi, Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan nanti dilanjutkan ayat 31b sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat yang ke-31b. Berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu.
kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Ayat Tuhan yang terkasih, malam hari ini kita bersama-sama menghayati waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalib di dalam ibadah Kamis Putih. Dan ibadah Kamis Putih di tahun ini adalah mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ya, kita berada di rumah masing-masing, di tengah-tengah pergumulan kita adanya pandemi COVID-19, virus corona. Tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk telah beribadah. Oleh karena itu, khotbah saat ini mengambil tema hamba yang percaya. Hamba yang percaya. Hari ini kita masuk dalam ibadah Kamis Putih, ibadah yang memperingati peristiwa malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Hal-hal yang terjadi sebelum Tuhan Yesus disalib antara lain yaitu Tuhan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid, dan di situ Tuhan membasuh kaki para murid. Lalu peristiwa yang lain yang dapat kita hayati dalam peristiwa di dalam Kamis Putih ini adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana ia menyerahkan semua kepada kehendak Bapa, dan peristiwa Tuhan Yesus ditangkap. Banyak sekali teladan-teladan dalam peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini bersama-sama kita akan merasakan teladan Tuhan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya agar kita menjadi hamba yang percaya dan mau menjadi pelayan bagi siapa saja. Jika kita mau jujur, setiap diri kita, setiap manusia itu mempunyai suatu kebutuhan, yaitu butuh untuk diakui, butuh untuk dihargai. Nah, makanya dalam kehidupan kita, jemaat yang terkasih, hal yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah jika ia sudah tidak diakui dan dihargai lagi. Apalagi kalau harga dirinya ini hilang. Oleh karena itu, demi untuk dihargai, demi untuk diakui, setiap orang mengusahakan bagaimana caranya ia dapat diakui dan dihargai oleh sesamanya. Mungkin mereka bersaing, mengusahakan kekayaan, bersaing dengan kepandaiannya, bersaing dengan jabatannya, bersaing dengan kuasanya. Karena memang dengan hal-hal yang dapat saya sebutkan tadi, memang bisa membawa orang ini untuk diakui dan dihargai. Itulah mengapa lalu manusia berusaha untuk hidup bagaimana dia bisa untuk diakui dan dihargai. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus berkenan untuk merubah cara berpikir kita tentang harga diri yang seperti saya sebutkan di atas. Peristiwa di mana Yesus membasuh kaki para murid mengajarkan tentang harga diri yang sebenarnya justru
terdapat dalam kesanggupan, yaitu kesanggupan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Artinya, Tuhan Yesus menghargai kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang harga diri itu justru terdapat dalam kesanggupan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dalam bacaan tadi disebutkan bahwa murid-murid menyebut Yesus guru dan Tuhan. Dan sebutan ini memperlihatkan bahwa bagi para murid, Yesus memang pantas untuk mendapatkan kehormatan yang paling tinggi, penghargaan yang paling tinggi. Maka para murid sungguh-sungguh segan, sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus. Namun para murid begitu kaget ketika Yesus yang disebut guru dan Tuhan justru mau membasuh kaki murid-muridnya, yang dimana hal itu sebenarnya merupakan tugas dari seorang hamba. Jadi bagi Yesus, orang yang patut dihargai adalah orang yang bisa merendahkan diri seperti hamba. Dan ini sangat-sangat berlawanan dengan pengertian manusia secara umum. Itulah jemaat yang terkasih, malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus memberikan teladan yang indah bagi para muridnya, bagi kita semua. Meneladani kehendak dan karya Yesus di zaman ini memang bukan hal yang mudah. Di tengah-tengah orang bersaing untuk mendapatkan pengakuan, di tengah-tengah orang berusaha untuk menampilkan harga diri agar dia dihormati orang lain, Yesus malah menghendaki kita untuk berani mengambil sikap seperti hamba. Hamba yang siap melayani siapa saja. Hamba yang berani berkorban. Namun yang terjadi saat ini, orang yang mau merendahkan diri, ini justru benar-benar malah direndahkan oleh orang lain. Jika memang demikian, maka harus diterima dan dijalani dengan sukarela. Ya, kita berharga di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepunyaan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita berharga di hadapan Tuhan karena ada kesediaan kita memiliki hati sebagai hamba. Hamba yang percaya, hamba yang mau melayani siapa saja, melayani sesama, hamba yang benar-benar mau merendahkan diri. Karena di hadapan Allah, orang yang mau melayani adalah lebih berharga dari yang lainnya. Sanggupkah kita meneladani Tuhan sebagai hamba yang percaya dan mau melayani? Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk saat ini sejenak. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu, mensyukuri segala berkat yang telah Engkau karuniakan terhadap kehidupan kami. Bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami di dalam ibadah Kamis Putih. Kami mengucapkan syukur karena Engkau telah memberkati kami semua melalui firman-Mu.
Ajarilah Tuhan agar kami memiliki hati seorang hamba yang mau terus melayani dan terus mengasihi siapa saja. Saat ini Tuhan, perkenankan kami menyatukan hati kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Bagi jemaat kami yang saat ini menderita sakit, mari Tuhan, Engkau akan menjamah mereka satu persatu. Tangan kuasa-Mu akan menyembuhkan mereka. Yang kekurangan kiranya Engkau cukupkan. Yang ditimpa kesedihan kiranya Engkau hibur mereka Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana saja berada. Engkau akan memberkati gereja-Mu, pelayan-pelayan gereja, dan juga rencana-rencana kegiatan gereja. Kami terus berdoa agar gereja Tuhan mampu untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain, bagi sesama kami. Terkhusus kami berdoa untuk gereja GKJ Jatisumo beserta dengan pepandan-pepandannya, Jenar dan Grombo. Engkau memberkati setiap pelayan yang ada, penatua, diaken pendeta, dan para pelayan yang lain. Mampukan mereka untuk selalu melayani, mampukan mereka untuk dapat menjadi berkat. Rencana-rencana kegiatan, program-program kegiatan gereja, program-program pelayanan, kiranya Engkau berkati. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu, agar senantiasa bertumbuh di dalam iman, agar memiliki kesehatian hati untuk bersatu dalam kehidupan jemaat. Berkatilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala malapetaka. Berikan mereka kehidupan untuk senantiasa bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, dan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah apa yang dilakukan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami yang telah kami hadapi pada saat ini Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan, mari Engkau sendiri yang mempunyai kehendak. Tentu Engkau akan membebaskan kami semua dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkatilah setiap usaha kami, berkatilah setiap usaha pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Sudah banyak korban, baik mereka yang saat ini dirawat karena positif, maupun saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil. Engkau sendiri yang akan senantiasa memberikan penghiburan pada keluarga yang saat ini dirawat, dinyatakan positif. Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak hal yang menjadi pergumulan kami, namun saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pergumulan pribadi lepas pribadi, apapun juga Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Dan saat ini kami akan berdoa melalui doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan masuk dalam nyanyian pengutusan. Coba saya dan berdiri, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 35. Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama dan yang kedua. Tercurah darah Tuhan. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rajuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, sekalian dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit lagi dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saat ini, terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara semuanya. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.